Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelumnya mari kita membaca doa dulu sebelum memulai pelajaran. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai, saya absen dulu ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Ibu guru berharap nanti anak-anak semua bisa memahami mengenai kearifan Nabi Muhammad SAW, mewujudkan kedamaian dan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam masuk, misi dakwah Nabi Muhammad SAW, dan cara dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah. Baik anak-anak, mohon dengarkan keterangan ibu guru nanti ya. Bisa dibuka buku-bukunya. Kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh putranya Nabi Ismail. Perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri dan putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan di dalam ibadah haji itu ada beberapa rukun yang diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Mekah dulu itu sangat jahiliyah atau tertutupi oleh kebodohan. Padahal sesungguhnya orang-orang Mekah zaman dahulu itu juga mempunyai sisi positif ya. Contohnya, orang-orang Mekah dulu itu sangat pemberani, mempunyai ketahanan fisik yang kuat, jago sekali membuat syair, dan hormat akan harga diri dan martabat. Tapi semua sisi positif itu tertutup oleh karakter yang buruk. Contohnya, orang-orang jahiliyah dulu itu suka sekali berbuat hal-hal yang menyimpang dari akhlak yang baik, seperti melakukan pencurian, mabuk-mabukan, kemudian merampok dan sebagainya. Itu semua hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat Mekah dahulu. Maka orang masyarakat Mekah dahulu sebelum Islam datang itu dinamakan jahiliyah atau orang yang masih tertutup oleh kebodohan. Kemudian kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang itu mempunyai beberapa mata pencaharian. Salah satunya adalah berdagang, berternak, dan pertanian gitu ya. Jadi orang-orang Mekah dulu itu dikatakan kaya kalau mereka itu mempunyai hewan-hewan ternak yang banyak, karena melalui hewan ternak tersebut mereka bisa mengambil daging, air susunya, atau mungkin menjual belikan ternaknya, sehingga orang-orang yang dikatakan kaya pada saat itu adalah orang-orang yang mempunyai banyak ternak. Kemudian kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam datang. Jadi orang Arab Mekah terdahulu itu penduduknya yang ada yang berprofesi sebagai pedagang atau menjalankan perniagaan di Jazirah Arab. Ya, yang kedua itu adalah orang-orang yang menggembala. Jadi dia itu berpindah dari tempat satu ke tempat lain yang dia bisa digunakan untuk beternak. Sedangkan orang-orang yang berdagang itu adalah orang-orang yang mukim atau tidak berpindah tempat, tetap pada satu tempat tersebut. Yang ketiga adalah
prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Jadi ada hal-hal yang diutamakan. Prioritas itu artinya diutamakan, anak-anak. Hal-hal yang diutamakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di Mekah, yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Ya, ketauhidan itu artinya mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah, ya, tidak menyembah yang lain. Karena orang-orang Mekah zaman dahulu itu banyak sekali yang menyembah, ya, bulan, bintang, arwah, jin, ya. Jadi Nabi Muhammad mengajak orang-orang Mekah untuk menyembah Allah. Allah itu sifatnya esa, dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Ya, dulu bangsa Arab Mekah itu banyak sekali yang menyembah berhala. Berhala itu apa? Ada yang tahu berhala itu apa? Ya, berhala itu adalah patung-patung yang dibuat dari batu atau tanah liat kemudian disembah oleh bangsa Arab zaman dahulu. Ya. Jadi orang-orang Arab Mekah itu dulu menyembahnya itu patung-patung seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad mengajak mereka semua untuk menyembah kepada Allah. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Arab tidak percaya dengan adanya hari pembalasan atau hari kiamat. 4, merubah perilaku jahiliyah. Jadi dalam tatanan kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam datang itu banyak sekali orang-orang yang melanggar etika atau akhlaknya itu tidak baik, seperti melakukan perjudian, minum minuman keras, perampokan, pencurian, ya, yang semuanya itu melanggar hukum sosial atau melanggar etika masyarakat, yaitu perilaku yang tidak terpuji, perilaku yang buruk, ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk mengajari orang-orang mempunyai akhlak yang baik, ya. Yang kelima yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, ya. Jadi bangsa Arab ketika itu banyak sekali jual beli manusia yang digunakan untuk menjadi budak, ya. Budak, tahu budak itu apa? Ya. Oh ya, betul, ya. Ya, budak itu, ya. Budak itu dulu bangsa Arab itu menyamakan budak dengan hewan. Jadi bisa disuruh A, bisa disuruh B sesuai dengan keinginan majikannya. Nah, Islam itu tidak menghendaki adanya jual beli manusia seperti itu. Jadi misi Nabi Muhammad ketika saat itu mengurangi perbudakan, ya, melindungi hak asasi manusia. Bahkan dulu ketika Islam belum masuk di tanah Mekah, itu ketika lahir anak perempuan, ya, itu langsung seketika dibunuh oleh orang tuanya. Tapi jika anaknya laki-laki dibiarkan hidup lah. Seperti itu tidak melindungi hak asasi manusia. Maka Nabi Muhammad SAW diutus, ya, untuk menjaga atau mengangkat, melindungi hak asasi manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi bagaimana? Macam-macam responnya, ya. Ada yang pasti ketika Nabi berdakwah di Mekah kepada orang-orang jahiliyah pada masa itu, banyak sekali penolakan. Karena apa? Karena takut akan kehilangan kekuasaannya, ya. Jadi
ketua-ketua suku Quraisy saat itu sangat ingin berkuasa. Apabila nanti Islam masuk, otomatis kekuasaannya akan tergeser. Nah, seperti itu ditakuti oleh orang-orang Quraisy yang saat itu sedang berkuasa, sehingga menolak Islam masuk pada penduduk Mekah. Yang kedua, hilangnya status sosial. Ya, masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam kelompok-kelompok status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Sedangkan Islam itu menghendaki adanya kesetaraan, yang membedakan adalah besarnya rasa takwa kepada Allah. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung karena mereka menyembah berhala. Ya kan, tadi Islam datang ke Mekah itu untuk menyembah Allah Ta'ala. Kemudian kalau menyembah Allah berarti berhalanya nanti tidak laku. Lah itu sangat ditaklukkan oleh orang-orang Mekah pada zaman itu. Ya, sehingga mereka menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Modal kesuksesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah di Mekah, ya, yaitu yang pertama sabar. Nah, ini perlu kita tiru, ya anak-anak. Ya, jadi kalau kita berusaha, misalkan, ya itu bisa kita samakan ketika kita belajar tidak paham-paham, kita pun juga harus sabar. Jangan terus berhenti belajar, tapi harus tetap belajar. Yang kedua adalah kegigihan dan keuletan. Nah, ini semua sifat Nabi itu pantas sekali untuk kita tiru, ya. Yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Yang kelima, kesetaraan derajat. Ya, karena Nabi adalah contoh yang paling baik, yang paling bagus kita tiru. Semua sifat-sifatnya, ya, semua karakternya itu harus kita tiru. Demikian untuk pelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa meniru akhlak Nabi Muhammad, bisa meniru ibadah Nabi Muhammad, bisa meniru sifat-sifat Nabi Muhammad. Ya, semoga kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.